ada di sini. Ya, antara urusan gue dan Bang Faruk itu sudah saya selesaikan di bumi ini. Saya demi Allah tidak akan pernah menuntut Bang Faruk lagi di hadapan Allah. Ya, karena beliau dengan berani dan gentleman mengatakan itu. Dan saya akan berjanji mencoba ya untuk tidak lagi mengungkit-ungkit masalah ini. Dan saya akan solusi yang saya buat adalah selama masih ada typing seperti itu, semua akan saya blokir secara permanen. Saya tidak mau tahu siapa kalian. Begitu. Ya, itu aja Bang. Oke, terima kasih. Saya kalau bicara kebenaran saya tidak mau bantah. Tapi kalau bicara narasi saya akan bantah. Terima kasih banyak atas kemurahan hatimu. Terima kasih banyak atas kelembutanmu. Karena sejatinya apa yang kau berikan kepadaku itu ya berupa seperti sebuah tiket yang meringankan langkah dan juga meringankan hatiku di setiap amal ibadahku. Apa itu? Ridho darimu, maaf darimu. Alhamdulillah, semoga maaf yang kau berikan kepadaku diganti Allah berupa kebaikan dunia akhirat buatmu, istri dan juga anak-anakmu. Semoga kelak kita semua ya, kita semua umat muslim ini dipertemukan Allah di jannahnya. Amin. Kita bersandar, duduk kita di dipan-dipan sambil tersenyum, merangkul satu sama lain, dan kita merasakan kebahagiaan yang serupa. Dan jika rasa benci dan dendam itu masih ada, kalau Allah akan memberikan kita air, di mana dengan air itu segala kebencian itu akan hilang dalam diri kita. Oke, dimulai hari ini Bang Faruk dan yang terakhir ini Bang Logika meminta kepada saudaraku, jangan kau pandang Bang Faruk ini bukan saudaramu. Apapun persoalanmu ke depannya, komunikasi ke Bang Faruk boleh. Dan aku pun meminta kepadamu, jangan kau batasi aku di saat aku meminta nasihatmu. Karena sejatinya aku masih membutuhkan nasihatmu. Jika kelak aku mendapatkan sebuah persoalan yang aku sendiri tidak mampu untuk memecahkan persoalan itu, izinkan aku berkomunikasi padamu guna meminta nasihat darimu. Apakah itu bisa abang berikan buatku? Sampai kapanpun Bang, aku tidak akan pernah memutuskan hubungan silaturahmi dengan saudara-saudara. Karena kita tahu hukum daripada itu. Dan jujur saya sangat apresiasi Bang kehadiran Abang di sini. Ya, Abang tuh emang beda gitu loh. Inilah bedanya orang yang tahu, orang yang berilmu dan orang yang paham. Orang yang berilmu belum tentu dia paham, tetapi orang yang paham pasti berilmu. Ya, saya bersaksi di hadapan semua orang di sini. Bang Faruk adalah orang termasuk salah satu orang yang berilmu. Orang yang paham agama, paham ya, bukan berilmu, bukan sekedar berilmu, tapi orang yang paham. Jadi mudah-mudahan juga kedepannya kita bisa menjaga hubungan silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Ya, sering nggak apa-apa, datanglah sekali-kali ke sini untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa aku dan Bang Faruk tidak ada problem, tidak ada masalah. Dan saya juga akan tunjukkan. Ya, saya akan datang ke rumah Abang sekali-kali, walaupun saya hanya diam di sini beberapa menit untuk menunjukkan bahwa saya tidak ada masalah dengan Bang Faruk. Masya Allah. Oke, Bang Faruk izin pamit ya untuk semua di sini, terkhusus juga Bang Logika ya. Terima kasih banyak untuk semuanya saudaraku ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Jika ada salah kata Bang Faruk mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andainya ada saya punya kata salah sama Bang Faruk, saya minta reda dunia akhirat. Iya Bang. Artinya kita di sini mendapatkan suatu hikmah. Ya kan, artinya maupun Abang maupun saya ibaratnya ya artinya orang dangkal lah. Ya, kadang-kadang ego saya juga sering naik-naik Bang. Itu sudah. Ego saya itu parah. Waktu yang dulu sama sekarang ya alhamdulillah masih kurang-kurang. Kalau dulu Bang nggak bisa orang ngomong sedikit langsung saya terjang. Bener, sumpah. Tapi alhamdulillah sekarang ada perubahan sedikit demi sedikit. Ya kalau tidak diri kita sendiri yang merubah, nggak mungkin orang lain kan. Gimana menurut Abang? Ya jadi gini Abangku ya, sekeras apapun kita, kalau tanamkan dalam diri kita, kalau bicara tentang kebenaran jangan disangkal Bang. Itu yang sedang saya usahakan. Sekeras apapun saya, tetapi kalau orang itu masih di luar ini, saya akan bantah Bang gitu. Tetapi jujur aja, kalau Bang Faruk bicara kebenaran saya mau apa? Kejujuran dia masih belum cukup buat saya. Begitu. Jadi saya juga Bang bukan orang yang keras
kepala, bukan. Tetapi saya hanya benci terhadap kebatilan, gitu loh ya. Jadi kalau dia bicara tidak sesuai daripada apa yang diinginkan, saya akan bantah itu. Saya bukan orang yang tidak bisa dinasihati, tetapi saya tahu orang yang bijak, ya, orang yang betul-betul paham agama, dia tahu cara memberikan penyampaian terhadap kita, gitu. Yang tidak suka memojokkan, meinikan, ya, apalagi mengklaim, ya, menghakimi dan lain-lain, bukan seperti itu cara umat Islam, ya, bukan seperti itu cara Nabi untuk memberikan kita nasihat, untuk menyampaikan perkara yang hak, bukan seperti itu. Oke, abangku, ada lagi di sini. Ini Bang Richard dan ini tolong ya, sekali lagi saya tegas terhadap saudara Kristen, tolong diingatkan juga saudara Kristen yang lain. Saya diam seperti ini, saya ingin teman-teman juga ingin berjuang bersama saya. Kalau saya yang bersuara tentang Kristen, nanti saya takut teman-teman malah tersinggung. Jadi jangan dibiarkan saya bersuara seperti ini dan teman-teman juga diam terhadap saudara Kristen yang lain. Ya, ingat, saya diam tidak memberikan komentar terhadap Kristen itu karena saya menjaga hati kalian. Saya tidak mau ikut campur aduk terhadap situ lebih dalam karena saya ingin fokus terhadap saudara Islam. Begitu. Tetapi jangan biarkan diamku ini menjadikan teman-teman Kristen yang lain itu merajalela. Ya, jangan biarkan diam saya ini menjadikan mereka merajalela. Maka ayo teman-teman yang betul-betul ingin kita berubah, demi Allah ya, ini saya bersaksi, banyak sekali teman-teman Kristen yang baik, yang masih punya hati. Banyak loh, saya udah temukan gitu loh. Tetapi memang masih ada juga sama. Islam Kristen itu masih ada yang munafiknya, masih ada yang belum pahamnya. Tetapi saya bersaksi, masih banyak teman-teman Kristen yang baik hati, yang udah DM saya, berterima kasih atas apa yang saya lakukan di sini, dan mereka menunjukkan etika baik. Dan saya bersaksi, banyak orang-orang baik itu. Dan saya juga tidak menutup kemungkinan mungkin ada di antara mereka juga yang masih ingin mengadu domba. Maka tolong teman-teman sekristen, ayo kita sama-sama suarakan kebenaran ini. Saya suarakan kebenaran terhadap orang Islam, maka teman-teman Kristen suarakan kebenaran terhadap orang-orang Kristen. Supaya tidak ada kesalahpahaman di sini, supaya tidak ada ketimpangan, supaya keadilan yang kita rencanakan bisa tegak di negara Republik Indonesia ini. Oke, silakan. Ada yang mau menyampaikan lagi? Ini ada Kak Richard, Kak Ruth. Oke. Ya, Bang King dulu, silakan Bang King. Masya Allah, itulah indahnya Islam, saling memaafkan. Ya, itu jadi contoh buat saudara-saudara Muslim ya, yang dibawa ya. Juga buat kita orang Kristen ya. Ya, kami salutlah kepada Tuan Logika dengan Bang Faruk. Ya, kalau ada sesuatu yang salah ya nggak ada salahnya ya, kita saling tabayun ya kan. Ini memaafkan. Ini contoh nih buat saudara-saudara Muslim, dan kami juga sebagai Kristen apresiasi kepada Tuan Logika dengan Bang Faruk. Jadi kita semua di room ini adalah ya Islam, Kristen dan non-Kristen, non-Muslim juga ya. Kita di sini hidup bertoleransi, saling menghargai ya. Jadi kita berdiskusi bukan menghujat ya. Kita membangun, kita melawan rum Kristen, rum Muslim ya yang suka menghujat ya. Jadi kita mau diskusi yang sopan, yang santun, bukan berdebat Bang. Salah, kalau berdebat itu kita mencari kebenaran, itu pembenaran. Tapi kalau diskusi ada ilmu yang bisa kita dapat, kita bisa belajar ya kan, ada poin kan, kita semua di sini kan belajar nih ya. Ya, apa yang kita tidak tahu dari agama kita, kebetulan saudara Muslim ada yang dia mau tanyakan juga ya kan, kita juga menambah wawasan, menambah pengetahuan ya kan gitu. Jadi untuk saudara-saudaraku ya Muslim ya dan Kristen juga ya, kalau kita diskusi itu ya yang ini kita saling menghormati, jangan kita bertanya tapi tidak ingin tahu jawabannya, hanya menghujat saja, jadi menyebarkan kebencian. Nah, itu yang harus kita jaga. Karena ya di agama juga mengajarkan jangan menghina sesembahan mereka, karena mereka akan membalas. Menghina Tuhan Allahmu dengan di luar batas. Apa akibatnya? Kita juga yang akhirnya yang berdosa. Jadi gitu. Jadi ini pelajaran ini buat rum ya, Kristen atau Muslim ya, yang selalu menghujat ya, yang bikin judul-judul provokasi ya,
Itu jelas itu tidak sesuai dengan agamanya. Mereka nggak tahu agamanya. Ya, mereka mengatakan judul-judul yang membuat orang jadi terpancing untuk emosi. Tidak begitulah agama yang sebenarnya ya. Saya tahu Islam itu rahmatan lil alamin, ya. Kristen kan juga mengajarkan kasih. Jadi kalau ada yang begitu itu oknum, jangan disapu rata semua itu mereka seperti itu, tidak. Jadi itu oknum saja. Saudara-saudara ya. Jadi kita di sini kita melawan rum-rum Kristen, Muslim sebagai penghujat. Ya, adalah rum-rum di mana kita bisa saling berdiskusi, saling belajar, ya, saling menghormati. Jadi ini adalah contoh yang dibawa oleh Tuan Logika, berani tampil beda, ya, melawan, ya, rum-rum yang saudara Muslimnya yang menghujat, ya. Di Kristen juga ada, saya juga ada, saya aku itu ada. Jadi inilah supaya kita persatuan itu adalah indah, ya, kita saling menghargai. Supaya negara ini tidak pecah, ya, karena kalau dilihat rum-rum yang berkembang sekarang itu menimbulkan benih-benih perpecahan itu berbahaya itu. Malahan saya hampir mau kirim surat ke Kementerian Agama untuk membersihkan, menindaklanjuti semua rum-rum yang menghujat, mau Kristen mau Muslim juga harus dibasmi semua itu. Jadi ini pelajaran ini ya. Jadi disinilah kita kumpul semua. Ya kalau mau diskusi yang enak ya seperti begini, saling menghargai, ya, tidak ada menghujat. Itu aja sih sebenarnya Bang Logika. Silakan lanjut. Jadi sedikit menanggapi Bang Logika gitu. Saya hari ini mendapatkan banyak pelajaran ternyata dari King Richard, dari Bang Bang Siani Parteparuk dan Bang Logika. Di sini saya mendapat suatu pemahaman atas inilah Nabi Ibrahim yang tahan di lalap api, tidak terbakar di lalap api, satu. Yang kedua, saya mendapat pelajaran kalau Islam rahmatan alamin, kalau Nasrani damai sejahtera bagi semua. Jadi saya berterima kasih di Bang Tuan Logika, saya mendapat banyak pelajaran yang pada intinya ketika debat itu terjadi karena dalam keadaan posisi tidak tahu. Kalau sudah tahu pasti tidak berdebat, tapi menyamakan persepsi. Jadi saya izin pamit, terima kasih banyak pada Tuan Logika, King Richard, dan tadi Bang Faruk yang telah banyak memberikan pelajaran sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun Bang Tuan Logika. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari atas dulu ya, satu-satu kita sapa sampai ke bawah nanti. Oke, Bang Abu Hanif, silakan. Ingat ya, saya tidak mau kerusuhan terjadi di sini ya. Kalau niat baik saya akan ikuti kebaikannya ya. Tapi kalau niat sesuatu yang buruk, ingat, saya lebih keras terhadap itu. Silakan, Bang Abu Hanif, berikan narasi Anda, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudara yang seiman dengan saya. Oke, baik. Dalam hal ini saya melihat banyak orang yang salah menilai untuk Bang Logika gitu kan. Mereka mengira Bang Logika kok begitu keras hatinya, Bang Logika kok begini, apakah Bang Logika udah menjadi hotel ini kan. Itu kan yang sering kita lihat di sini, bahwa mereka mengira Bang Logika itu orang yang keras hatinya. Lain dari pandangan saya. Menurut saya Bang Logika orangnya tidak keras hatinya, akan tetapi tergantung orang yang menyampaikannya kepada beliau gitu loh. Kalau orangnya tepat, beliau itu pasti orangnya lunak gitu loh. Tapi kalau orangnya salah yang datang kepada beliau, itu jangan pernah berharap bahwa beliau itu akan mendengarkan pencerahan siapapun yang memang tidak tepat bagi beliau begitu. Jadi begini, masalah debater Muslim kok suka hujat. Nah, saya sendiri tidak sepakat jika memang ada di komal-komal Muslim yang memang ada hujater atau ada istilahnya semacam memperolok-olokkan saudara kita yang dari non-Muslim. Itu saya tidak sepakat dalam hal itu. Nah, bukan hanya di komal Muslim, begitu juga sebaliknya. Di komal-komal Kristen juga banyak
yang memperolok-olokkan Muslim gitu kan, itu juga kita tidak sepakat. Maka dalam hal itu, marilah kita sama-sama, wahai para debater baik dari Muslim maupun dari Kristen, marilah kita berdebat dengan cara yang baik. Itu kan dalam Islam diperintahkan, berdebatlah dengan cara yang baik gitu. Cara yang baik itu salah satunya tidak memperolok-olokkan lawan bicaranya gitu. Nah begitu. Mari kita sama-sama belajar tentang ilmu agama gitu. Jangan tujuannya untuk menjatuhkan lawan bicara kita atau mempermalukan lawan bicara kita begitu. Nah, jadi ini masalah yang masalah saya lihat banyak juga orang Muslim itu sendiri yang sangat saya sesalkan, yang menuduh Bang Logika itu orangnya udah murtad gitu kan. Udah dibayar sama Oten. Saya melihat apa sih haknya atau wewenangnya menyesatkan orang atau menuduhkan orang. Di Indonesia ataupun di dalam Islam itu sendiri ada kaedah yang menyebutkan bahwa serahkan sesuatu kepada ahlinya. Di dalam Islam itu ada qadhi yang menentukan sesuatu, yang memutuskan perkara-perkara. Kenapa orang-orang Islam itu terlalu melangkahi mereka? Sudah berani menyesatkan sesama Muslim gitu. Bang Logika udah murtad, apa kapasitasnya dia sehingga menuduh orang lain sudah murtad gitu? MPU kah dia? Atau siapakah dia di negara ini sehingga dengan beraninya menyatakan saudara seimannya telah keluar dari Islam? Padahal dalam Islam tidak begitu. Di dalam Islam mengajarkan serahkan sesuatu kepada ahlinya. Siapa ahlinya di dalam Islam yang bisa menyesatkan orang lain? Itu ada MUI gitu loh. Nah, begitu juga dengan masalah perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, abangku. Ini kenapa dipotong Pak Api Sumut? Saya kenal orangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Api Sumut, silakan Bang. Tapi apakah Api sudah izin masuk ke room saya kepada sana? Karena kita tahu. Saya nggak ada masalah bang. Kalau Oke, saya silakan. nggak ada masalah bang, insya Allah. Jadi gini bang, sorry tadi aku potong karena aku nggak dengar suara bang. Aku kecilin rupanya tadi. Jadi aku cuma mau bilang ini bang. Kayaknya kan Iya, apa, Bang? kita sering dengar ya bang. Iya betul Bang, betul. Apa yang betul? Aku belum ngomong di fadilah dakwah itu, fadilah tablik bang ya. Ingat abang ya, kurasa ya hadis yang janganlah kau duduk bersama-sama. Ingat abang itu kurasa. Ya kan bang? Ya lanjut aja Bang. Intinya nanti jangan. Jadi Saya bisa tahu intinya di situ. Enggak. Harus tahu. Ya Aku silakan. cuma mau ingatin itu aja. Aku cuma mau ingatin itu aja sama abang. Karena aku Ya rasa diselesaikan hadisnya Bang. Diselesaikan hadisnya. ya janganlah kau duduk bersama-sama orang yang memperolok-olokkan agama dan orang-orang munafik. Karena di satu saat kau duduk bersama mereka, tertawa bersama mereka, makan dan minum bersama mereka, maka Allah akan satukan hatimu dengan mereka. Abang ingat itu ya, di sini aku rasakan. Sering kita dengar ya bang ya. Jadi aku cuman mau bilang itu aja, nggak ada yang lain. Habis itu Oke, aku terima izin kasih turun. Bang Api Sumut. Ya bang ya. Jadi itu bukan dari aku loh bang, dari Nabi ya. Iya, oke. Di sini saya maksud, ya. Kalian ingin beradu data, adu dalil bersama saya. Pertanyaan saya. Nah, tunggu Bang, tunggu. Ya, ini akan muncul kembali. Pertanyaan saya, Abang sudah paham betul tentang hadis yang Abang sampaikan. Abang tahu nggak tujuan hadis itu apa? Abang udah baca belum? Apa Kita sama-sama jemaah. Tunggu dulu bentar Bang. Ya, biar Abang tahu begitu. Pertanyaan saya satu. Ya. Apakah kita umat Islam ini, ya, ini khususnya Abang nih, kan Abang tadi bilang jangan duduk bersama orang-orang yang suka mengolok-olok agama Allah. Ya. Sekarang pertanyaan saya Bang. Ya, apakah saya punya hak untuk menghakimi mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saya... Tunggu dulu, dengarkan dulu Bang. Yang kedua, apakah mereka tidak berhak untuk diberikan kesempatan? Dan ketiga, apakah Abang tahu saya duduk bersama mereka untuk membenarkan perkataan mereka atau
atau justru tidak? Abang harus tahu konteks di sini. Di dalam hadis yang abang sampaikan itu ialah kita duduk bersama mereka, mendengarkan mereka, mengiyakan perkataan mereka. Ya, sehingga apa? Kita membenarkan hujatan-hujatan mereka, olok-olokan mereka terhadap Islam. Pertanyaan saya, Bang, apa abang paham tentang ayat itu, hadis itu? Apakah saya pernah dengarkan dulu, Bang. Ini kenapa saya berkata kalian datang seolah-olah memberikan satu nasihat terhadap saya, tetapi kalian tidak mempelajari, tidak memahami daripada ayat tersebut. Bukan saya, abangku, guruku. Bukan. Ayatnya, hadisnya tidak salah. Apa yang Anda sampaikan itu benar, tetapi tujuan Anda naik itu sudah tidak benar gitu loh. Nggak ada yang salah. Hadis itu dengan ayat itu nggak ada yang salah. Benar itu. Tetapi kan maksud kalian apa? Apakah saya ada membenarkan mereka? Justru saya mengatakan, apakah Anda tidak mendengar ucapan saya tadi? Barusan, bahwasanya ya, saya suarakan kepada umat Kristen, jangan cepat saya yang menegur saudara Kristen. Itu adab yang harus kita lakukan. Biarkan mereka bergerak kepada orang-orang Kristen, saya bergerak kepada orang-orang Islam. Ini jangan duduk. Kalau kita duduk untuk kebaikan, kemaslahatan, tidak masalah. Kita kalau duduk dengan siapapun, sekarang saya mau tanya kepada Anda, Bang, ya, pemimpin umat Islam dari seluruh dunia, Bang, dari Arab kayak dari tempat kita kayak, itu bisa duduk bersama di forum, Bang, di satu forum, Bang. Dia ada contoh pemimpin dunia seperti presiden-presiden. Itu Pak, kalau ada pertemuan pemimpin negara, pertanyaan saya, apakah itu salah padahal mereka sama-sama duduk? Tetapi kan yang dibahas itu adalah untuk kemaslahatan, kebaikan, untuk manfaat yang lebih baik, tidak masalah. Kalian harus tahu, kecuali saya duduk bersama mereka untuk satu kemudaratan, itu baru kalian punya hak. Pahami ayat yang kalian ingin bawa. Mohon maaf, ya, saya sepakat dengan Abu Hanif, bukan apa-apa dengan Bang Sabil ini. Karena begini, bukan saya ingin menolak istri kalian gitu loh, ya. Tetapi hanya saja apa yang kalian sampaikan itu tidak kalian pahami dengan sesungguhnya. Kalian salah memahami satu ayat Al-Quran. Kalian salah memahami ayat-ayat hadis Nabi Muhammad. Kalian salah memahami tafsir. Kalian salah memahami ucapan para nabi, ucapan para sahabat, para ulama. Salah kalian. Jadi tolonglah, ya, naik ke atas, pelajari baik-baik. Tunggu bentar ini, Bang. Tunggu bentar semuanya, bentar ya. Ini ada yang ingin saya ikan, bentar saja. Oke, baiklah. Mohon maaf ya. Tadi saya padahal belum sampai ke apa itu. Belum habis saya bicara, udah dipotong. Memang dari awalnya itu kita lihat sendiri Dikit bahwa lagi, jika ada dikit lagi. Ya, siap. Ya, ada saudara kita yang minta yang ini membacakan Quran surah An-Nisa kalau tidak saya yang di mana di situ Allah berfirman, artinya aja ya, kurang lebihnya Allah melarang kita untuk menghina atau menghujat sesembahan orang lain, karena pasti mereka akan memberikan hujatan yang lebih parah daripada itu. Maka dari itu hentikan hujatan. Oke, silakan. Tunggu dulu Bang Abu ya. Kita ada di bawah dua lagi yang belum kita tegur. Nanti baru ke Bang Abu lagi. Sedikit Abang ya. Halo, Ino, selamat bergabung. Ino Anggor, selamat bergabung. Perkenalkan nama sama agamanya. Terus apa komentarnya terhadap yang kita ini? Silakan. Yang kita bahas ini. Ya, silakan Bang. Selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pesanku sih ya, semoga Tuan Logika sehat selalu ya. Dan aku salut sih tadi dari arahan dari Bang Faruk ya.
dari Bang Faruk, kata-katanya Bang Faruk itu tadi, luar biasa sekali. Yang kedua, aku mau minta maaf sama Tuan Logika ini karena kadang komentarku ya di bawah itu, Bang Logika ya, minta maaf. Aku maafkan Bang demi Allah, dan aku juga minta maaf terhadap kalian. Tetapi ingatlah, ucapan kita dari lisan, perbuatan, perilaku kita, ketika tangan kita itu bisa merubah orang lain, Bang. Jadi kalau suatu saat seseorang menjadi penjahat, menjadi pendosa, hanya karena lisan kita, perbuatan kita terhadap orang tersebut, ingatlah, bukan cuma dia mendapatkan dosa, tetapi kita juga akan diminta pertanggungjawaban. Nah, saya hanya mengingatkan ini kepada saudara muslim, karena percaya atau tidak, kalau kita mengajak kebaikan maka Allah akan mengalir terus kebaikannya. Tetapi kalau kita hanya karena kita menciptakan satu kejahatan, karena narasi kita, ucapan kita, dan menjadikan seseorang itu buruk, maka ingat, dosanya pun akan mengalir terhadap kita. Jadi saya juga minta maaf sebesar-besarnya Bangku, dan saya minta maaf kepada seluruh umat Islam dan umat Kristen yang pernah saya sakiti, dan saya pribadi memaafkan siapapun yang menyakiti saya. Selanjutnya Bang Inor, lanjut. Itu aja sih Bang, saya mau menyampaikan, saya minta maaf Bang ya, karena mungkin beberapa hari ini kalau saya masuk roomnya ke Bang Logika ini, aku kurang sopan juga kadang. Itu aja sih Bang, saya minta maaf ya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Itu aja sih. Ya, makasih Abangku. Semoga Allah SWT selalu menetapkan kita dalam iman yang benar Bang, itu tentang Islam. Ya, semoga Allah SWT juga menyatukan kita kembali. Ya, ingat, Islam itu Abangku tidak harus gak ada perpecahan, itu tidak ada. Perbedaan itu hal yang wajar. Tinggal kita aja menyikapi perbedaan itu. Dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah, ya Bang ya, itu selalu ada. Itu menunjukkan kita itu bukan cuma hidup di dalam satu jalur gitu. Kita memiliki alternatif yang lain, pemikiran-pemikiran yang lain seperti itu. Dan terima kasih Abangku, Abang sudah hadirnya Abang di sini menyuarakan, memberikan hal komentar yang positif. Itu membuat saya merasa bersemangat lagi Abangku. Karena apa? Yang paling penting itu bukan ilmunya, tapi kejujuran. Sudahkah kita jujur hari ini dalam bernarasi? Sudahkah kita jujur hari ini mau mengakui kesalahan kita? Itu aja Abangku. Jangan takut untuk mengaku salah, karena mengaku salah itu tidak menjatuhkan kita, justru Allah ingin menaikkan derajat kita seperti itu. Terima kasih Bang Ino. Amin. Ya, ini kita ke... Mohon maaf. Ya, silakan. Ada lagi yang mau disampaikan apa-apa? Silakan. Ya, itu aja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tetap semangat Bang Logika ya. Siap Abangku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita gak lama lagi teman-teman ya. Kurang lebih jam 18.30 kita mau rungkat karena di sini bentar lagi mau maghrib. Oke, kita ke Bang Sang Debater dulu. Silakan Bang Debater, jaga perilaku ucapan. Insya Allah kita akan bisa menjadi Indonesia yang tetap bertoleransi. Silakan Bang Debater. Oke, selamat malam. Dirimu kan pernah masuk ke roomku ya, dan aku lihat tidak ada masalah. Yang aku lihat kau orangnya sopan di roomku, tapi room-room lain saya nggak tahu. Dan ternyata kau pernah menginjak Bible dan katanya itu kau, aku juga nggak tahu ya. Dan kulihat sekarang malam ini kau berubah, sudah mulai mengerti apa itu artinya diskusi, nggak usah menghujat, nggak usah menghakimi. Tetapi faktanya saya menyesal membuat dulu ruang perdebatan ini menjadi sebuah ruang entertain. Yang memulai itu semua kan saya waktu di zaman StreamYard, masih zaman dulu ya. Dan waktu itu saya yang mendidik Zulkifli sama si Nandar, itu anak didik saya ya. Jadi saya menyesal, ternyata jadi liar. Kalau awal-awal dulu semuanya terkendali, masih dipegang oleh banyak grup-grup besar, contoh Graham Walab, ISDN, ZCC, baru apa satu lagi itu ya, ada itu 4. Jadi mereka menyiapkan ruang debat, di situ berdebat pakai aturan main. Kalau sekarang kan enggak, ganas. Kita seperti di dalam dunia perang, semua saling nembak. Siapa yang melarang didibas, tidak peduli kawan ataupun lawan, ya. Dan ya, saya melihat sosokmu ini kayak Paulus, dari jahat menjadi baik.
Iya logikal ya. Saya tahu kamu juga di Riau, sama-sama di Riau kita kan. Aku baru tahu kemarin ada yang Abang bilang. di mana di Riau? Saya rokan dulu Bang, Pasir Pengarayan. Pasir Pengarayan kan dari tempatku itu sekitar 4 jam kalau lewat Rangau. Saya di Duri. Aduh, gak jauhnya kita itu Bang. Iya. Lintas Durinya Bang, lintas Duri. Nah, masuk dari Rangau itu Pasir Pengarayan, aku udah pernah ke situ. Ya nggak apa-apalah. Karena Saya waktu berdoa ini suatu saat semoga kita Allah pertemukan. Bang, nggak masalah kita Allah dudukan bersama, betul ya? nggak masalah, santai baik. Yang penting apa namanya itu yang NKRI harga mati. Terus kan apa? Cuman ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari setan. Saya juga begitu. Kalau ada orang Kristen yang saya lihat berlebih-lebihan itu saya tegur, saya nggak peduli. Saya mau dimaki, mau diserang, mau diserbu, mana peduli aku. Urusanku apa? Aku bilang itu urusanku dengan Tuhan. Tapi kalau ada kawan-kawan Muslim itu sering saya ingatkan melalui WA loh. Aku dengan si Nandar tuh sering WA-WAan sama si Kipli juga WA-WAan, tapi ejek-ejekan ya, nggak masalah lah. Tapi aku percaya kalau kami bertemu di darat, ya mungkin kami salam-salaman, ketawa-ketawa. Kalaupun berantem ya berantem biasa aja ya. Jangan dibawa sampai saya dengar ada main pistol, main kecil kali, cengeng, nggak usah cengeng lah ya. Ya itu aja yang bisa aku katakan logikal karena waktumu tinggal 3 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau lanjut, saya juga lanjut. Terima kasih. Terima kasih atas apresiasinya. Dan saya juga berjanji Bang ya, insya Allah saya juga akan bersuara terus tentang diskusi yang sudah di luar keinginan kita ini. Dan saya juga berharap Bang sang debater juga mewakili dari umat Kristen ya mengarahkan kembali. Saya percaya Bang debater ini adalah orang yang sudah berwawasan luas sehingga bisa membuat perdebatan yang sekarang yang mungkin udah diambang-ambang kehancuran ini bisa kembali yang menjadikan debat-debat yang berkualitas Abang Bro. Dan saya percaya kita saling support Abang Bro. Sulit. Saya sudah lihat sulit. Kenapa? Baik Kristen maupun Muslim itu saling punya kelompok dan punya ego masing-masing. Saya saja menasihati orang Kristen memang masuk. Nggak masuk. Disepak. Demikian juga mungkin dirimu menasihati kawan-kawan Muslim nggak masuk. Karena bagi mereka ini perang benaran. Kalau saya dulu kan indah. Ini perang ilmu. Jadi kalau ada yang menasihati masih bisa. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Sudah liar. Di Facebook bisa saya kendalikan dulu. Saya yang membuat berani bertanya, berani ditanya. Di YouTube, Zoom saya dulu pemulai. Tapi di TikTok bukan saya. Jadi saya nggak ngerti lagi bagaimana caranya. Ini memang sudah daerah perang yang paling ganas. Oke ya. Oke, salam ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama Bang. Malam semuanya. Ya silakan Bang, waktu kita mungkin silakan yang baru naik yang belum bersuara boleh. Siapa dulu ini? Aku dilewat-lewatin lah sama Oh ya Bang maaf kakakku, tadi udah aku panggil, tapi kayaknya ada kesalahan ini kita. Oke silakan Kak Rut dulu lah dari tadi nih. Mohon maaf kakak, aku minta maaf nih. Udah mengabaikan tamuku yang satu ini. Silakan Kak Rut. Ya, aku ini Kristen ya Bang ya. Sebagai Kristen juga aku salut ya melihat Bang Logika ini gitu loh. Berani mengatakan kebenaran. Dan apa namanya itu tadi yang api itu aku pikir itu adalah salah kamar. Seharusnya yang itu disampaikan di room sebelah begitu loh. Karena itu tujuannya mengolok-olok. Kalau Bang Logika ini kan hanya membuka mata supaya bisa melihat yang benar itu sesungguhnya seperti apa sih. Tentang kaidahnya abang, imannya abang kan begitu ya. Itu sih yang aku lihat. Jadi ya mudah-mudahan yang di bawah ini cepat-cepat sadar lah ya. Jangan lagi menghujat. Lihatlah positifnya gitu. Itu aja sih Bang. Makasih kakakku ya. Semoga hubungan antar kita berumat beragama di Indonesia ini bisa membaik lagi. Ya kita berdamai. Damai itu indah. Siapapun kalau hati nurani tanya pasti ingin berdamai. Tapi masalah apakah kita mau berubah untuk ke arah itu. Begitu. Oke kita ke Bang Pria Tampan dulu. Selamat bergabung Bang Pria Tampan. Perkenalkan nama sama agamanya. Terus apa komentar abang buat room kita untuk sore hari ini. Bang Pria Tampan. Iya Bang. Malam ya, Bang. Malam.
Ya, saya Muslim ya Bang. Cuman, tapi tolong jangan diturunin ya. Jangan diturun dulu, Abang dengarkan. Nanti setelah ini Abang mau tanggapi, Abang mau caci maki saya, terserah, tidak apa-apa. Intinya tolong jangan diturun sebelum selesai rasi saya. Saya hanya bawakan 4 ayat dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan dan renungan untuk kita semua. Terkhusus Abang Logika alias Bang Taufik Hasibuan. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 51. Dicatat ya Bang Logika ya ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'a ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Saya kira saya tidak perlu terjemahkan, Bang Logika pasti sudah paham ayatnya. Nanti dicatat aja Al-Maidah 51. Saya bukan seorang yang pintar, nggak usah bermain-main di sini, langsung aja sampaikan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sebagai penolong-penolongmu. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Siapa di antara kalian yang Ini lagi salah memahami arti daripada ayat-ayat Al-Quran. Aduh, mohon maaf lah ya. Waktu saya udah mau habis, nanti saya bahas masalah itu. Yang saya minta penolong kepada mereka siapa? Saya tidak pernah minta pertolongan kepada orang-orang Kristen, Nasrani, Yahudi. Nggak ada saya minta pertolongan. Kalian bisa nggak sih membedakan ini? Saya heran loh. Kenapa kalian itu seolah-olah membawa ayat tidak pada tempatnya? Kalian pernah nggak mendengar peribahasa buanglah sampah pada tempatnya? Maknanya apa? Kita harus meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Kalau kalian meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka yang ada itu bukannya kebaikan. Ini terus seolah-olah, ini kan kita tahu ujung dan maknanya. Yaitu apa? Bang Logika ini mencari pertolongan, meminta pertolongan kepada orang-orang Kristen. Kan begitu poinnya. Istighfar kalian saudara-saudaraku. Coba belajar itu jangan nanggung-nanggung. Pelajari asbabul nuzulnya. Apa maksud dan tujuan daripada ayat tersebut. Dan kepada siapa itu disebutkan dan terhadap orang-orang seperti apa. Jadi memang ya inilah ya. Mungkin keilmuan saya yang membuat saya seperti ini karena saya tahu gitu loh. Saya tidak ingat ini ada pemelintiran ayat di dalamnya. Ada pemelintiran maksud dan tujuan daripada ayat tersebut. Saya di sini bukan minta pertolongan mereka dan bukan untuk menjatuhkan kalian, tidak. Saya di sini hanya ingin perdamaian, paham nggak konteksnya? Saya ingin kita umat ini di sini itu berdamai, gak ada keributan permusuhan. Udahlah ya. Oke, silakan teman-teman, ini sebelum kita tutup satu orang lagi siapa yang mau bicara silakan. Karena ini udah ini ya, silakan. Oke Bang. Ini sebelum kita turun maghrib, ya. Ini sebelum kita turun ini mau maghrib di sini Bang, udah maghrib ya. Bentar aja. Ini yang saya herankan banyak orang Islam yang mencoba memframing bahwasanya itu yang satu lagi membawa ayat jangan kau duduk bersama orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah itu kan. Istilahnya seolah-olah Bang Logika itu udah kerjasama sama orang-orang kafir itu. Dan ayat Al-Maidah ini juga dibawa seolah-olah Bang Logika ini berteman dengan orang-orang kafir gitu. Ini mereka semacam gagal memahaminya. Dia pikir mentang-mentang dia kafir kita harus menjauhi dia. Mereka nggak paham. Padahal yang disuruh masalah agama lakum dinukum waliyadin ya kan Bang. Agamamu untukmu, agamaku untukku, nggak ada urusan. Masalah hubungan pekerjaan mau kerja apa? Banyak orang-orang Islam yang kerja di negara kafir sana. Gitu kan banyak orang-orang Islam yang kerja yang menjoin bisnis dengan orang-orang kafir. Apakah itu tidak boleh? Kalau memang itu tidak boleh, kenapa tidak diprotes?
Kenapa ketika Bang Logika yang duduk di sini bersama orang kafir langsung di framing seolah-olah Bang Logika udah kerjasama dengan kafir, sedangkan orang-orang muslim yang banyak menjalin hubungan bisnis dengan orang-orang kafir tidak pernah diprotes. Gimana ini? Ini kan ya udah Bang, sekian dulu Bang, nanti kita lanjut Bang. Ya tadi kesel juga karena datangnya Bang Api Sumur itu aku belum sampai ke titik poinnya udah dipotong gitu kan, udah jadi terpotong gitu. Beliau ini saya rasa kurang adab, masih perlu belajar ilmu-ilmu adab dulu gitu kan. Orang lagi ngomong, dah langsung dipotong, habis itu ngerocos sana sini, memang tujuannya enggak tujuan baik gitu loh. Nah, kita lihat kan dari apanya, enggak menghargai orang lain gitu. Langsung dipotong ketika dia datang gitu. Oke Bang, siap Bang ya, di sini udah maghrib ya, saya pamit dulu, nanti kita lanjut lagi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Dr. Hewan, terakhir ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup amal Bang. Sedikit saja Bang ya. Ya, saya cuma mau sampaikan kepada itu yang penonton semua, jangan terlalu gampang diprovokasi. Jangan terlalu, contohnya dibilang ada itu langsung nangkap, langsung ngasih tahu gitu. Dewasalah sedikit gitu loh maksud saya. Jangan ada omongan, ada dibantu ini langsung kamu dibantu ini ya, jangan langsung tanggapannya begitu, diselidikin dulu. Perlu itu kritislah sedikit ya. Buat Islam sama Kristen juga sama aja, buat semuanya itu. Jangan terlalu bodoh jadi orang. Itu maksud saya. Jadi di sini pada typing semuanya pada berantem, itu sebenarnya semuanya itu ada kepentingan pribadi masing-masing itu sebenarnya. Kalian aja nggak tahu. Kasihan semuanya. Aku juga kadang sih nggak bisa saya pungkiri ya. Kadang juga saya jadi terpancing juga, jadi buat dosa juga saya. Aturan typing teman-teman saya juga yang nggak beres, kadang jadi aku ladenin, jadi dosa juga kan. Itu maksud saya. Jadi intinya jangan terlalu gampang diprovokasi sama siapapun. Itu aja. Itu aja lah dari saran saya semuanya ya. Selamat sore buat kita semuanya. Terima kasih host ya, udah ngasih kesempatan ya. Thanks host, terima kasih host, izin turun. Yo. Mute itu mic Bang Logika. Ya, makasih banyak Bang Dr. Hewan, Kak Ruth, Bang King, Richard, dan teman-teman semuanya, makasih banyak. Nanti siap Isa jam 8 malam lebih, mungkin saya akan live sebentar aja itu. Yang untuk menginikan kembali. Terima kasih pokoknya Bang ya. Mari kita menuju Indonesia damai. Oke, terima kasih. Ya, mari kita menuju Indonesia damai yang penuh toleransi, yang tentunya toleransi yang tidak merusak akidah masing-masing, tidak mengkhianati akidah seperti itu. Oke, saya pamit undur diri. Intinya sedikit harus kritislah sedikit. Ya, harus kritis betul Bang. Perlu kritikan, itu perlu. Kita harus perlu kritikan supaya kita tahu salah itu di mana seperti itu. Nah, itu maksud saya Bang. Jadi jangan terlalu gampang. Fitnah itu jangan receh gitu loh. Harus ada bukti. Itu aja ya. Oke ya. Nah, ini untuk yang di bawah sedikit nih. Ada yang bertanya apa itu arti kafir. Oke, di dalam Islam ada kata kafir, di dalam Kristen juga ada. Memiliki perkataan yang sama tetapi arti yang berbeda. Di dalam Islam kafir itu artinya orang yang menutup diri, yang tidak terbuka orangnya. Ya, tetapi kalau di dalam kekristenan artinya tadi semalam itu saya tanya kepada teman Kristen, artinya itu bodoh dan tidak bertuhan. Gitu. Jadi kita harus bisa letakkan konsep tersebut. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua umat Islam, dan selamat sore abangku, Bang Dr. Hewan dan teman-teman Kristen. Selamat sore Bang, makasih Bang. Kalau ini nggak ada, artinya kamu nggak punya Bible sampai sekarang gitu loh. Oke, saya lanjut. Kodeks Sinaiticus ini hanya memuat Markus 16 ayat 1 sampai 8 saja. Nuh, tuh kelihatan. Hanya memuat 1 sampai 8 aja nih. Terbaca apa? Ouden, Epon, Ebo, Bontogar. Mari kita cek. Ouden, Epon, Epo, Bontogar di sini. Kita cek sekarang. Bener nggak ini? Nih, coba. Nih, Ouden, Epon, Epo, Bontogar. Terus selesai. Epo, Bontogar ayat berapa? Ayat 8.
ayat 8. Dan 8-nya itu hanya sampai mereka takut. Nih ayat 8 nih. Tuh kan. For they were afraid, selesai. Takut. Tetapi di sini, di mana lah tadi? Oke ya, saya ketik di sini ya, Markus 16 ya. Ini. Tetapi di sini Markus 16 ayat 8 ternyata ada tambahannya. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu. Nah, dari dengan singkat ini ya. Nih saya blok ya. Mana? Dari dengan singkat ini saya blok sampai ayat 20. Ini ada perkataan Yesus juga. Ini ternyata nggak ada ayatnya. Sebelumnya nggak ada. Di abad keempat di Kodeks Tertua di Sinaiticus gak ada ayatnya. Di Kodeks Vatikanus juga gitu. Di Kodeks Vatikanus gak ada ayatnya. Ini Kodeks Tertua juga. Dua Kodeks Tertua tidak ada ayat Markus ayat 16 9 sampai 20 gak ada. Padahal di sini ada perkataan Yesus tuh. Warna merah. Tuh warna merah tuh. Kelihatan nggak warna merah, Zul? Zul? Iya. Nah, di abad keempat gak ada. Di Kodeks Sinaiticus gak ada. Di Kodeks Vatikanus juga gak ada. Tiba-tiba di abad kelima, di abad kelima, di Kodeks Bezae, namanya Kodeks Bezae ini, tiba-tiba ayatnya ada. Pertanyaan saya, tiba-tiba ini ya, tuh, ya, habis 7, 8, 9, ya, Epo Buntugar. Lalu lanjut ini, Enastas de Proi, Prote, Sabato, dan seterusnya. Ternyata di sini ada langsung 9, 10, 11, 12, 13, 14, sampai terus sampai 20. Pertanyaan saya, herannya di mana? Gimana? Herannya di mana? Kalau pengumpulannya itu deskripsinya itu dikumpul berapa orang? Herannya di mana? Herannya di mana? Maksudnya gimana sih? Bukan connect di. Kamu kan bilang dari connect kodek itu kan. Ah, kalau seandainya yang ngumpulin buku-buku yaitu dulu itu ada berapa orang? Dia cuma megang satunya 8, satunya 5, satunya berapa maksudnya? 7. Ini nggak ngerti nih orang. Susah kalau ngomong sama orang nggak ngerti ya. Emang gimana ya jelasinnya ya? Saya udah melangkah jauh ke sini. Oke, pertanyaan saya gini deh. Di Sinaiticus gak ada, di Vatikanus gak ada. Ini adalah dua kodeks tertua, ya kan? Tiba-tiba pada abad kelima, namanya Kodeks Bezae abad kelima, itu tiba-tiba ada. Pertanyaan saya, penulis Kodeks Bezae ini mendapatkan manuskrip Markus ayat 9 sampai dengan 20 ini dari manuskrip apa? Coba jawab. Ya, ini manuskrip yang sudah tertulis lah. Iya, dari manuskrip apa namanya? Saya nggak peduli lah kayak gitu tuh manuskrip kan? apa masa kita harus yang kayak gini nih lo mau diskusi. Yang kayak gini nih mau diskusi. Kalau ayat yang dimakan kambing itu gimana? Allah itu berkuasa nggak? Saya tanya kamu. Mulai kemana-mana. Coba tunjukkan. Kamu jangan lari ya. Coba tunjukkan ayat dimakan kambing. Ayat yang dimakan kambing itu gimana? Mana tertulis dimakan kambing? Mana? Di mana? Ya kamu masa nggak tahu ayat kamu? Udah turunin. Jangan. Nggak bisa Bang Zul, diam dulu Bang Zul. Kalau nggak bisa menjawab Bang Zul, bilang aku nggak bisa Bang Ardi, ampun. Memang memang ayat di dalam Bibelku itu memang karangan manusia, ampun gitu loh. Gentleman lah sebagai laki-laki. Kenapa kalian ini tidak gentleman? Gentleman lah. Assalamualaikum Bang Ardi. Dia bilang kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan saya simpel. Penulis Kodeks Bezae pada abad kelima ini mendapatkan ayat Markus 16 ayat 9 sampai 20 ini dari manuskrip apa? Jawab. Firman LAI itu. Jawab. Kalau kita kan belajar firman itu di saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, ya memang ini nggak pernah diajarkan. Memang nggak pernah diajarkan di kekristenan. Makanya kekristenan itu hanya bilang iya gitu doang. Meskipun salah, iya. Meskipun nggak jelas, iya gitu doang. Tapi kalau umat Islam enggak.
Umat Islam diteliti. Gitu loh. Sekarang pertanyaan saya tolong dijawab. Penulis kodeks Bezae ini pada abad kelima ini mendapatkan Markus 16 ayat 9 sampai 20 dari manuskrip apa? Jawab. Dari iblis. Nggak boleh gitu, itu menghujat itu. Iya, jawab. Jawab dari mana? Kau jawab. Kalau enggak, aku jawab aku dari iblis. Ah, itu. Jawab dari kalau mana? ayat dimakan kambing itu. Nah, nggak bisa diskusi dia. Kalau saya tanya di mana tertulis ayat dimakan kambing, kamu juga nggak tahu kan? Udah turunin aja host, percuma. Jangan. Nggak menambah ilmu. Mending saya makan gedang goreng. Nambah perut saya tambah kenyang. Lanjut. Mungkin ada Ustaz Yusuf dulu. Siap. Yang baru bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa tap-tap layar ya. Silakan kawan-kawan pendeta yang punya literasi, yang punya data, bukan angan-angan, bukan cita-cita, bukan mimpi, bukan halusinasi ya. Silakan kawan-kawan Kristen yang punya data, minimal adalah laptop dan manuskripnya gitu loh. Kok dasar keimanan aja nggak ada? Silakan kawan-kawan pendeta. Apologet Islam Indonesia, debater Muslim yang ada di Komal ini menantang seluruh pendeta yang ada di Komal ini atau seluruh pendeta di Indonesia untuk menunjukkan data bahwa kitab yang tadi tidak ada itu tiba-tiba muncul, entah dari mana munculnya. Kami menantang kalian untuk membantah data Bang Ardiansyah. Silakan. Kami buka seluas-luasnya untuk para pendeta yang ada di Indonesia. 1, 2, 3. Kami kasih kesempatan 3 untuk kawan-kawan pendeta. 3 kursi kosong. Silakan. Pendeta ya. Kalau jemaat-jemaat mingguan, tahunan, bulanan itu aduh. Gak ada isi. Ini lagi Bang Alim. Selamat malam Bang Alim. Sama pertanyaan Bang Ardi aja nggak paham gimana mau jelasin. Ya itu dia Ustaz. Silakan Bang Alim. Kristen atau Muslim? Halo, shalom. Ya, salon tutup malam. Ini kenapa ini punya saya begini? Coba saya ganti kembali dulu ya sebentar. Silakan Bang Alim, apa yang mau disampaikan? Menyambung dari siapa itu tadi. Jadi Quran yang dimakan kambing itu gimana jadi? Quran dimakan kambing. Aduh. Iya. Di mana itu tertulis? Coba. Tertulis di mana? Saya pengen tahu coba. Tunjukkan datanya dulu, tunjukkan datanya. Datanya mana? Itu kan sejarah dulu. Mana? Iya, di mana sejarahnya? Tunjukkan open cam. Wah, saya nggak bisa open cam. Iya. Kadang sengklek. Ngomong doang gede. Panas. Gimana sih? Bukan panas, tapi kau sedang menunjukkan kebodohanmu. Loh, kan emang fakta itu sejarah. Faktanya mana? Mana buktikan? Ya, kalau kamu Muslim ya pasti tahu lah kamu. Enggak, saya nggak pernah tahu ada tertulis gitu. Lucu Kristen ini ya. Kitab suci yang dibakar, Enggak, yang dimakan kambing mana? Mana tertulis dimakan kambing? Yang dimakan kambing mana? Mana? Coba tertulis di mana itu? Saya pengen tahu. Coba. Ya tertulis di kalangan di kambing ada. Di editan mereka mengedit mungkin. Setelah mereka edit, mereka katakan lah ukuran dimakan kambing ini otaknya Kristen. Mana ada tertulis Quran dimakan kambing itu? Nggak ada, kucluk. Kitab kalian yang dimakan kambing. Atau kalau kitabmu dimakan Yohanes. Sahabat Nabi teh. Kalau kitabmu dimakan Yohanes, kata Yohanes apa? Di mulutku terasa manis, tetapi di perut terasa pahit. Wahyu 10 ayat 10 baca tuh. Kitabmu dimakan Yohanes, kitabmu. Nah, itu kan yang naik jangan yang kayak gini lah. Kenapa sih yang naik kok kayak gini gitu loh? Gak ada kah yang bisa gini loh? Ardiansyah, saya bantah datamu dengan data saya. Oke, open cam ya. Siap Ardiansyah, aku open cam aku bantah tesismu dengan antitesis saya. Gitu loh. Yang naik loh kayak gini nih loh. Kalau gini teman-teman Kristen ya, izin ya, bukan niat menghina ya. Tapi kalau Anda gak punya ilmu gak usah naik. Gak usah naik. Di bawah tap-tap layar aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah tap-tap layar aja gitu loh.
Jangan. Apa ini? Ini Kristen atau Muslim ini putra ini? Oh, biasa yang tidak punya adab-adab Dulu, begini. tanya dulu Bang Host, tanya dulu yang baru muncul nih, Bang Ardi. Tanya Biasanya dulu. yang tidak beradab begini biasanya Kristen, biasanya. Coba putra Kristen apa Islam? Peng Hong Kristen atau Muslim? Gimana? Peng Hong? Kristen? Ya. Kristen atau Muslim tadi? Kristen atau Muslim saya tidak dengar. Kristen atau Kristen. Oh, Kristen. Bawahnya sama lagi Kristen. Christian tuh sama Putra tuh. Sebentar dulu Yus Ustadz, sabar dulu. Kasih kesempatan saya ngomong selesai baru Ustadz sama-sama Ustadz ngomong. Di mute Bang Peng Hong ya. Putra buka mute-nya, Kristen buka mute-nya. Silakan. Gua bukan Kristen, tapi kita sesama manusia itu. Oke, monyet di bawah aja monyet. Ah, kalian ini kayak monyet saja. Kristen silakan. Enggak, ini saya harus tegas ya, izin ya abang-abang, Bang Prof, Ustadz Yusuf izin saya harus tegas. Izin yang lain di mute. Kristen. Ya, selamat Ya, malam. Kristen Bang. Ya, malam Kristen Bang ya. Protestan saya. Oke, siap. Makasih Bang. Bang Peong tadi Kristen, silakan 2 Kristen. Silakan Ustadz Yusuf atau Bang Prof atau Bang Ardiansyah silakan dicicipi. Galak banget hostnya Bang Ardi. Sesekali Ustadz. Yang mana ya? Lanjut. Ya, saya harap teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim di sini saya harap jangan keluar dari tema dulu. Ini adalah temanya adalah verifikasi kitab suci. Kita berangkat dari Markus 16 ayat 9 sampai 20. Kita mulai dari situ. Jadi aku nambahin Ardi. Kenapa? Silakan, Prof. Betul, Prof. Kenapa banyak sekali catatan yang hilang yang kemudian ditulis ulang gitu kan? Ada sesuatu missing link ya antara ayat dengan ayat lain, sehingga yang menarik ternyata ini ada sejarahnya Bang Ardiansyah. Ternyata itu dari Kristen mula, yaitu namanya Uskup Eusebius ya kan. Ternyata itu Bang Ardi, Eusebius salah seorang uskup yang ditugaskan oleh Konstantinus pertama tahun 331 Masehi yang menghasilkan 50 Alkitab yang harus ditulis tangan. Nah, luar biasa nih Bang sejarahnya. Jadi Eusebius itu diperintahkan oleh Kaisar Konstantinus pertama, kemudian menghasilkan 50 Alkitab yang harus ditulis tangan, di mana Eusebius juga mempelajari kitab yang harus dimasukkan dan tidak boleh dimasukkan. Akhirnya sejarahnya lagi, Eusebius memilih 27 buku yang menggunakan kriteria yang mirip dengan daftar di atas. Ia meneliti Bapak Gereja Latin yaitu Ignatius, Clement, dan Origenes. Nah, analisa kita, penulis tambahan tadi adalah Bapak Gereja dengan catatan apa? Dengan catatan dia harus dipenuhi oleh Roh Kudus atau Roh Kudus. Nah, jadi gitu Bang Ardiansyah. Makanya wajar kalau tulisan tadi banyak hilang, kemudian ditambahkan dengan ayat-ayat yang lain, itu banyak ditulis oleh bapak-bapak gereja. Yaitu Oke, biar ya, makasih Prof. Biar ditambah. Sekarang silakan pihak Kristen, ada nggak ayatnya Markus 16 ayat 9 sampai 20? Ada nggak ayatnya? Silakan. Hei Kristen, mana ini? Peng Hong, Christian, silakan. Kalau saya mau udah aku ragu-ragu sama agama saya ini. Ragu. Mantap. Bagus. Harus ragu-ragu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Mantap. Kenapa ragu-ragu Bang Peng Hong? Iya, karena udah sering dengar-dengar apa ini Bang, karena diskusi ini. Ya saya teliti udah ya kayak gitulah Bang. Apanya yang diteliti? Ya tentang Alkitab ini Bang. Abang Kristen emang?
Ya. Gerejanya di mana, Bang? Bang, Udah abang diskusi sama teman itu aja dulu. Enggak, gerejanya di mana ditanya, gerejanya Bang. di mana? Gerejanya di mana? Coba doa Bapak kami. Doa Bapak kami ini kalau Muslim ku cek lehernya penghong ini. bukan Muslim. Awas kau ya. Kalau ateis ku cek leher mau. Doa Bapak kami kata hostnya bisa nggak bang? Masa yang Muslim bisa, abang nggak bisa? Saya udah nggak bisa berkata-kata lagi bang. Nanti mau minta jalan yang lurus saja sama abang. Lanjut aja abang diskusi sama kau. Lanjut bang Ardi, lanjut bang Ardi. Kacau. Menyerahkan diri ya. Ya siap Ustaz. Jadi dia menyerahkan diri nih Bang Ardi. Aku minta ampun Bang Ardi, aku menyerah. Aku mau syahadat. Mungkin begitu ya. Yakin. Iya. Karena biasanya itu kawan-kawan Kristen itu hanya naik, saya mau syahadatkan saya mau syahadat apa segala macam, tapi ternyata hanya apa namanya ya biasa actingnya kawan-kawan sebelah. Iya. Mudah-mudahan tidak seperti itulah Bang Penghong lah. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Iya, jangan gitu Bang Penghong. Kalau Kristen bilang Kristen, kalau ateis bilang ateis. Karena Muslim nggak mungkin kayak sampean gitu. Oke, kita ke Bang Christian aja lah. Silakan Bang Christian. Bang Christian silakan. Wih, Bang Penghong di-mute aja dulu. Ini Bang Jimmy udah monitor belum host? Belum. Ini di sana masih mati lampu. Saya rasa dia sudah balik ini Bang Ardi. Nanti besoklah saya chat lagi WA. Nanti kita baku telepon sama dia, bisa teleponan sama dia. Sambung tiga kan. Karena di tempat dia itu tidak ada signal Bang Ardi di tempat di rumah dia. Oh begitu. Kok aneh ya di Makassar padahal ya. Enggak, bukan Sulawesi Tengah dia, Bang Ardi. Oh, Sulawesi Tengah. Oh, di Palu. Pedalaman tempat dia. Dekat Biak berarti ya? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Ya, saya juga tidak terlalu tahu, yang penting di Palu. Izin dulu Bang Ardi, saya naikkan dulu kawan-kawan yang mau minta naik. Siapa tahu ada kawan-kawan Kristen. Siap, silakan. Siap, silakan. Ya, Chef Madura Kristen atau Muslim, Bang? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Chef ya, saya mau naikkan kawan-kawan Kristen. Ya, izin. Saya mau naikkan kawan-kawan Kristen kalau bisa. Siap Bang, mantau. Nah, makasih banyak Bang. Oke, siap, mantau. Terus berjuang. Siap Bang, makasih Bang, makasih. Waalaikumsalam. Salam. Oke, Bang David, silakan Kristen atau Muslim Bang David? Monitor. Kristen. Oke, siap Bang, lanjut Bang. Salam toleransi, selamat malam. Gimana Bang David tentang verifikasi kitab suci? Kalau di dalam Islam kitab suci adalah Al-Quran, kalau dalam Kristen kitab sucinya Bible atau Biblos. Gimana menurut Anda? Apakah Biblos masih layak disebut sebagai sebuah kitab suci? Silakan. Loh, Bible Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan. Pantas nggak disebut kitab suci? Pantas nggak? Sebentar dulu. Firman Tuhan tidak boleh ada dua, harus satu. Iya, nggak, pertanyaan saya pantas nggak disebut sebagai kitab suci? Oh, pantas sekali lah. Pantas. Kitab suci itu boleh nggak ditambahin atau dikurangin? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, kita buktikan. Silakan buka Markus 16. Sudah? Iya. Sudah? Iya, Bang David dibuka Markus 16. Silakan Bang Robi, Kristen atau Muslim Bang Robi? Kristen. Oke, di-mute dulu Bang ya, nanti satu-satu ya. Bang Penghong di-mute dulu ya Bang Penghong ya. Silakan di tap-tap layar teman-teman. Tap-tap yuk, tap-tap layar teman-teman. Ya Allah. Iya apa? Oke ya, aku lanjut ke apa ya Maya? Ini mah tisunya mah. Oke, aku lanjut ya. Lanjut. Kalau memang sudah dibuka Markus 16 itu ayatnya ada berapa jumlahnya Bang? Silakan. Ayo Bang David dibuka mute-nya Bang David. Silakan.
Bang David, silakan buka mute-nya Bang David. Iya, ngapain ngitung-ngitung ayat? Loh. Kita ingin membuktikan apakah ada ayat yang ditambahin atau enggak di situ. Kita buktikan. Ya cobalah Anda buktikan. Iya, kita buktikan dengan konfirmasi kepada Anda. Ada berapa ayatnya di situ? Wah, enggak ngitung saya. Ya, sekarang coba dilihat dulu. Waduh, capek lah saya. Kalau capek nggak usah diskusi Bang, turun aja Bang. Ngapain hitung ayat? Oke, gantian. Silakan teman-teman Kristen yang lain. Buang. Bang Christian atau Bang Robi? Silakan Bang Robi. Ayo dibuka mute-nya Bang Robi. Saya nyimak aja dulu Bang. Oke, siap Bang. Di mute ya Bang ya. Bang Christian silakan dibuka mute-nya Bang Christian Parlente. Bang Christian Parlente silakan. Ya silakan Bang. Aku nggak bawa Alkitab soal ini. Nggak bawa Alkitab. Jadi gimana ini Bang Ardi? Nggak bawa Alkitab dia ini Bang Ardi. Apa-apa, kita bukakan. Yang penting dia mau diskusi. Kita bukakan, kita bantu. Apa-apa, kita bantu. Oke. Siap diskusi Bang? Siap-siap. Oke, Markus 6. Benar, ya namanya manusia ya. Ya. Coba yang Kristen diperhatikan apa yang dibukakan oleh Bang Ardi itu ya, biar paham. Lanjut Siap Bang. Ustaz. Izin Ustaz Yusuf ya. Markus 16 ayatnya itu ada 20 ayat. Nggak apa-apa ya meskipun anakku nangis ya, nggak akan ke band kok, tenang aja. Ya, nggak apa-apa. Asal ada orang dewasa. Silakan nanti. Ya, oke ya. 16 itu ayatnya, Markus 16 ayatnya sampai dengan 20. Di sini ada perkataan Yesus. Boleh nggak, Bang, perkataan Yesus ini yang diada-adakan, boleh nggak? Semula nggak ada, terus kemudian di abad selanjutnya diada-adakan, boleh nggak? Kalau benang merahnya itu perkataan Yesus. Enggak, pertanyaan saya, yang semula nggak ada ayatnya, kemudian ditambahi diada-adakan ayat, boleh nggak? Tidak. Hah? Namanya kitab itu adalah suci. Jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, boleh nggak kitab suci itu ditambah-tambahi ayatnya, boleh nggak? Tidak. Hah? Tidak. Mari kita buktikan. Ini Alkitab Sabda. Ini adalah Alkitab atau Bible yang Anda pegang sekarang. Jumlah ayatnya Markus 16 ayat 20. Mari kita cek di naskah tertua. Naskah tertua adalah Codex Sinaiticus. Di Codex Sinaiticus Markus 16 ini ya. Codex Sinaiticus ini adalah Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus. Manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad ke-4 berisi salinan lengkap. Salinan lengkap paling awal. Lengkap nih. Mak ngeblur pula. Tuh lengkap. Kelihatan nggak? Lengkap. Paling awal dari perjanjian baru Kristen tuh ya. Ternyata di naskah terlengkap ini, di kodeks tertua ini, Markus 16 ayatnya hanya sampai 8 tuh. Ini di Codex Sinaiticus. Di Codex Vaticanus juga demikian. Intinya aja Bang, abang tadi kan informasi atau ditambah atau dikurangi. Nah, yang dikurangi. Ya, sabar dulu. Saya jelaskan dulu. Di Kodeks Tertua kedua yaitu Vaticanus itu tidak memuat ayat Markus 16 ayat 9 sampai 20. Tiba-tiba pada abad kelima di Kodeks Bezae, ini Kodeks Bezae ya. Kodeks Bezae ini Kodeks Bezae. Tiba-tiba di Kodeks Bezae Markus 16 tiba-tiba setelah ayat 8 ada ayat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini sebutannya apa? Ditambahi atau dikurangi? Yang semula tidak ada, di abad keempat, di Kodeks Tertua abad keempat nggak ada, tiba-tiba abad kelima tiba-tiba ada. Apa sebutannya? Ditambahi atau dikurangi? Silakan.
Enggak, abang tampilkan aja yang dikurang itu yang ayat keberapa. Ditambahi bang, saya ini tanya. Saya ini tanya. Yang semula tidak Kan abang tadi ada. kan pernah ngasih, ada yang ditambah, ada yang kurangi. Abang tampilkan nih, mana yang dikurangi, mana yang ditambah. Saya tanya ditambahi atau dikurangi. Ini pertanyaan gitu loh. Ini pertanyaan, bukan pernyataan. Hah? Nggak nyimak nih orang kayaknya. Udah dijelaskan. Saya lihat. Markus 16 ini langsung ke intinya. Ya ini yang saya blok ini. Yang saya blok ini ya. Yang saya blok ini, nah ini. Yang saya blok ini Markus 16 dari ayat 9 sampai dengan 20. Ini nggak ada ayatnya. Sebelumnya nggak ada ayatnya. Paham? Di Kodeks Tertua nggak ada ayatnya. Di Vatikanus ya, Kodeks Tertua Vatikanus nggak ada ayatnya. Di Kodeks Sinaiticus Tertua juga ini nggak ada ayatnya. Tiba-tiba di abad kelima ada ayatnya. Pertanyaan saya, yang semula tidak ada menjadi ada, sebutannya apa? Ditambahi atau dikurangi? Jawab. Yang mana? Wah, kucul kali mak jadi orang. Kenapa sih kok kucul kayak gini jadi orang? Kenapa kok kucul gitu loh? Nggak memperhatikan gitu loh. Kamu bernarasi itu kurang luas, jadi apa ya? Males juga ya lama-lama. Silakan Ustaz Yusuf. Iya, makanya nggak memperhatikan, males jadinya. Tampilkan datanya.